anak-anak Victory Kids semua. Apa kabarnya hari ini? Lose Ingrid senang sekali boleh kembali bertemu secara online dengan anak-anak Victory Kids. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas panjang minggu ini, atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah segala puji-pujian, segala doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan setiap hari melalui tubuh kita yang telah Tuhan berikan pada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, biarlah semuanya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk anak-anak, kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I praise the Lord. Where my feet walk, I praise the Lord. With a smile on my face, I praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I praise the Lord. When my feet walk, I praise the Lord. With a smile on my face, I praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, God, I praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. Praise the Lord every day. Nah anak-anak, masih dengan tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian kita, Laskas Kristus. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus, anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Coba kita akan ulangi yel kita sekali lagi. Victory Kids, Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Yuk semuanya kita bangkit berdiri,
kita angkat pujian kita, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ku tentara kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang ku gunakan di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita saatnya mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita. Mari kita angkat pujian, Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Sehat ya? Lose berdoa kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur. Kami masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebentar Lose akan putarkan sebuah video kepada kalian. Tapi sebelumnya, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ya. Nah, anak-anak yang untuk kelas kecil yang belum bisa membuka Alkitabnya dan menemukannya, bisa minta tolong pada papa atau mamanya, ya. Atau kalau ada cece atau koko atau kakak yang ada di sekitarnya, ya. Baik, anak-anak, Lause akan putarkan videonya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oke anak-anak, tadi sudah sudah lihat ya firman Tuhannya ya, sudah dengar. Anak-anak, di dalam firman Tuhan tadi, Lause mau bertanya dulu ya, kalian mengerti enggak arti kata bersungut-sungut?
Bersungut-sungut itu apa ya? Ya, bersungut-sungut itu sama dengan arti katanya mengeluh. Orang yang suka mengeluh. Jadi, anak-anak sedikit-dikit dia suka mengeluh. Sedikit-sedikit dia suka mengeluh ya. Jadi mengeluh itu maksudnya sama dengan kata bersungut-sungut. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, ya, dan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 itu, kita melihat ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka mau menuju ke tanah Kanaan, mereka singgah di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Ya, mereka beristirahat di sana, mereka mendirikan kemah-kemah di sana. Tapi anak-anak, di sana tidak ada air. Tidak ada mata air, tidak ada sungai, dan juga tidak ada sumur. Anak-anak bisa bayangkan tidak ya, kalau tidak ada air, pasti kita akan merasa kehausan. Lause jadi ingat loh pengalaman Lause dulu ketika gempa di Kota Padang tahun 2009. Lause juga mengalami tidak ada air. Kenapa? Waktu itu di rumah Lause hanya ada air pump dan air sanyo. Air pumpnya mati karena gempa. Air sanyonya tidak bisa hidup karena listriknya juga mati. Jadi tidak ada air sama sekali. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel ya. Mereka bersungut-sungut, mengeluhkan tidak ada air. Mereka terus saja bersungut-sungut ya. Akhirnya mereka datang mencari Musa. Mereka menemui Musa. Dan anak-anak, mereka malah mengajak Musa bertengkar. Mereka berkata kepada Musa, Musa, berikanlah kami air untuk kami minum. Mereka terus bersungut-sungut kepada Musa. Musa dengan sabar berbicara kepada bangsa Israel. Mengapa kalian mengajak aku bertengkar? Mengapa kalian mencobai Tuhan? Tapi anak-anak bangsa Israel tidak mendengarkan Musa. Mereka terus saja bersungut-sungut. Ya, dan mereka malah mengatakan kepada Musa seperti ini. Apakah engkau ingin membunuh kami, Musa? Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah engkau ingin membunuh kami, anak-anak kami, atau ternak-ternak kami? Anak-anak bangsa Israel telah melupakan satu hal. Apa itu? Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hal apa? Ketika Tuhan memelihara mereka, melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Tuhan memberikan mereka apa? Tiang awan ketika mereka siang hari berjalan di padang gurun. Tuhan memberikan apa lagi? Tuhan memberikan tiang api ketika mereka berjalan di malam hari. Anak-anak, apa lagi? Tuhan memelihara mereka ketika bangsa Mesir mengejar mereka melewati Laut Teberau. Dan ada lagi ya yang Tuhan pelihara kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan apa? Makanan burung puyuh dan mana yang turun dari langit. Anak-anak bangsa Israel telah melupakan semuanya itu. Dan mereka bersungut-sungut hanya karena mereka tidak mendapatkan air. Anak-anak, lalu Musa datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana mengatasi kesulitan mereka. Anak-anak, satu hal teladan yang perlu kita contoh dari Musa. Apa? Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berdoa kepada Allah. Tidak seperti bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut. Malah mereka meragukan Allah. Dan mereka malah mencobai Allah. Mereka berkata kepada Musa,
apakah Allah hadir di tengah-tengah mereka? Mereka meragukan akan pertolongan Allah. Anak-anak, ketika Musa berdoa, apakah Allah tidak mendengarkan? Allah mendengarkan. Allah lalu menyuruh Musa, Musa, pukullah gunung batu itu dengan tongkatmu. Lalu Musa melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan anak-anak, apa yang terjadi? Air mengalir dari gunung batu itu terus-menerus, tiada henti. Sampai akhirnya terbentuklah sungai. Nah anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Anak-anak sering bersungut-sungut tidak di rumah? Kalau kita sering bersungut-sungut, mari kita buang sifat itu mulai hari ini ya. Kita tinggalkan. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita melupakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Pemeliharaan apa saja yang sudah kita alami? Anak-anak sudah diberikan orang tua yang mengasihi kita. Itu pemeliharaan Allah. Apalagi Allah sudah memelihara kita di dalam kesehatan kita. Sampai kita sehat saat ini. Allah juga sudah memelihara kita bisa sekolah. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Banyak sekali pemeliharaan Allah sudah kita rasakan. Jadi anak-anak, ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita bersungut-sungut. Tapi kita contoh teladan Musa. Apa? Kita berdoa. Meminta pertolongan Tuhan di dalam menghadapi kesulitan kita. Ya, anak-anak, sebentar Lose akan memutarkan sebuah video ya. Video ini sebuah ilustrasi, bukan kisah nyata ya. Lose akan ceritakan sedikit seorang anak yang memiliki sepatu yang sudah rusak ya. Kedua sepatunya rusak. Ketika dia berjalan di taman, dia bertemu dengan seorang anak yang duduk di bangku. Dan dia melihat sepatu anak itu. Sangat bagus sekali. Dia menginginkan sepatu yang sama seperti anak itu. Dan dia bersungut-sungut, andai kata aku bisa memiliki sepatu seperti anak itu. Dan andai kata aku bisa menjadi seperti dia, alangkah bahagianya. Anak-anak, apa yang terjadi? Ketika impiannya, ketika keinginannya menjadi nyata, dia bertukar tempat dengan anak tersebut ya. Dia menjadi anak yang duduk di bangku dan anak yang di bangku itu menjadi dirinya. Mari kita saksikan video berikut ini ya. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither.
I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Nah, anak-anak sudah nonton videonya ya? Apa yang kalian lihat? Apakah anak yang memiliki sepatu yang rusak tadi, ketika menjadi anak yang memiliki sepatu yang bagus tadi merasa bahagia? Tidak. Jadi, anak-anak, hentikanlah bersungut-sungut. Mari kita meminta berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Ya, baik anak-anak, mari kita buka firman Tuhan lagi di dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca ayat hafalannya. Mazmur pasal 3 ayat 5 sampai 6. Lause akan bacakan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Sebab Tuhan yang menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Anak-anak, ini adalah ayat firman Tuhan ketika Daud mengalami kesulitan dan dia berdoa kepada Allah. Baik, ayat hafalannya dibacakan dan dihafalkan di rumah ya, anak-anak semua. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau begitu besar. Engkau begitu baik. Engkau telah memelihara kami sedemikian ya Tuhan. Sehingga kami sampai saat ini bisa seperti saat ini. Terima kasih. Ajar kami untuk selalu bisa bersyukur. Ajar kami untuk selalu bisa berdoa kepadamu ketika kami mengalami kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anak dapat memberikan persembahan dengan cara ditransfer melalui rekening gereja di bawah ini. Atau bisa juga dengan cara diantar ke gereja setiap hari Senin dari pukul 10 sampai pukul 12 siang. Mari kita angkat pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan.
Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh Tuhan pakai bagi pelayanan Tuhan di Victory Kids. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan bagi usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Lalu Ingrid mau pesan untuk anak-anak agar tidak lupa berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Dan yang paling penting adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu Ingrid ada pengumuman nih untuk pada minggu ini. Karena kita akan memperingati hari Paskah pada bulan April mendatang. Kita akan mengadakan 2 lomba, yaitu yang pertama, lomba menyanyi bagi kelas TK dengan pujian Tuhan Yesus Baik. Dan yang kedua, lomba pengkhotbah cilik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Nah, mungkin orang tua di rumah, papa mamanya boleh bantu untuk memvideokan anak-anak, lalu mengirimkannya ke lause-lause yang ada di cross masing-masing. Nah, lause Ingrid tunggu ya. Ayo kita pakai semua talenta yang telah Tuhan berikan pada kita untuk boleh juga memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.